Baiklah, kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu cara memperoleh marga. Kelahiran diberikan kepada yang bukan bersuku Batak. Nah, menurut pemahaman saya yang dimaksud di sini adalah orang yang misalnya dia orang bule lah, misalnya kita katakan ya, dia ingin memperoleh marga Batak, misalnya dia menikah kepada Boru Batak. Rupanya Boru Batak ini tidak mau menikah dengan dia kalau dia tidak memiliki marga atau keluarganya si perempuan ini. Jadi kalau menurut saya sendiri, cara dia memperoleh marganya ketika dia adalah laki-laki, dia harus menyamakan marganya dengan Amang Boru si perempuan. Dia ada dua cara, nanti kita akan membahasnya. Dan kalau dia yang perempuan, dia harus menjadi sama dengan borunya mamanya atau boruni tulang, seperti itu dia. Dia itu akan ada ritual yang digunakan untuk membuat seseorang itu menjadi memiliki marga, seperti itu dia. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Silahkan diberikan tanggapannya. Oke, kalau menurut saya pribadi, gimana cara orang yang bukan Batak memperoleh marga? Di kampung saya pernah ada kayak gitu, boru Jawa menikah dengan masyarakat sini. Jadi seperti yang dikatakan oleh moderator, ada cara khusus supaya dia bisa diborukan jadi boru Batak. Nah, tapi dia dengan cara pemarganya adalah dia seolah-olah dibuat jadi paribannya si cowok ini. Misalnya si cowok ini marga Panjangan, nah supaya si cewek ini bisa memiliki marga, misalnya pariban si Panjangan ini adalah Sinaga, maka si cewek itu dibuat juga jadi marga Sinaga. Namun ada juga di Samosir, kebetulan dia mau mengambil sebagai bupati di Samosir, namanya Carlos. Dia orang bule, nggak tahu dia Jerman atau Prancis, pokoknya dia orang bule. Memang dia sudah lama di Indonesia. Dulu dia di Indonesia, di Samosir, dia dulu berwisata. Namun karena dia tertarik, jadi dia menetap di Samosir. Dia jadi bisa dimargakan Simbolon. Saya juga nggak tahu ya kayak mendapatkan marga Simbolon. Soalnya menurut yang saya tahu, katanya dia nggak beristri Batak gitu. Jadi saya pun bingung. Dia beristri Batak, tapi bisa memperoleh marga Simbolon. Saya juga agak gimana ya, bingung, tapi mungkin adalah ritual khusus yang bisa membuat dia menjadi memiliki marga Batak. Itu sih kalau menurut saya. Baik, saya juga ingin mengatakan sama juga dengan pendapat dari saudari Wenti, seperti di kampung saya, yaitu ada pernikahan antara orang Batak dengan Boru Jawa. Mereka mengadakan acara peradatannya itu di kampung kami seperti itu. Tapi Boru Jawa ini dibuat menjadi Boru Batak. Akan tetapi tidak sama seperti saudari Wenti bilang, mereka dibuat menjadi seperti merpariban, bukan. Mereka dibuat ya bebas seperti itu, bebas memilih. Boru Jawa ini mau memilih dia itu jadi boru apa, seperti itu dia. Tapi dia lebih yang tradisi di tempat tinggal saya, boru Jawa itu lebih memilih dia dibuat menjadi boru huta atau boru raja huta, yang dia dibuat menjadi boru Pasaribu, seperti itu. Akan tetapi dia harus mencari orang tua ataupun marga Pasaribu yang mau mengangkat dia menjadi anak mereka. Seperti itu pendapat saya. Silahkan teman-teman yang lain. Saudari Putri.
Maaf saudara, ini kan baru join ke apa, jaringan saya terganggu. Udah nyampe mana? Iya, saudari, tadi kita membahas cara memperoleh marga kelahiran yang diberikan kepada seseorang yang bukan marga Batak, kayak orang asing gitu. Bagaimana cara seseorang asing itu memperoleh marga Batak? Seperti itu dia. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan di sini bagaimana seseorang yang non-Batak Baik, memperoleh. saya ingin memberi pendapat ya tentang bagaimana cara Silakan dilanjutkan. Mungkin saudari Imelda yang lebih duluan, nanti akan dilanjutkan dengan saudari Putri. Baik, saya akan menjelaskan di sini bagaimana cara seseorang yang non-Batak memperoleh sebuah marga dalam 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 suku Batak. Saya di sini akan lebih menjelaskan prosesnya, yaitu sebelum pemberian marga, orang tua yang nantinya harus sudah ada orang tua yang nantinya akan mengangkat orang itu sebagai anaknya. Baru setelah itu keluarga dalam satu keturunan harus duduk bersama untuk menyetujui pemberian marga itu. Dan selanjutnya juga baru harus dibicarakan si anak ini akan jadi anak keberapa dalam sebuah keluarga yang akan mengangkat dia itu. Terus selanjutnya setelah mendapat marga, seseorang seseorang yang telah mendapatkan marga ini diwajibkan untuk mengikuti acara-acara adat dalam suku Batak tersebut. Terima kasih. Silakan saudari Putri. baik, saya akan memberi sedikit pendapat saya tentang bagaimana cara memberi marga kepada orang yang bukan suku Batak. Pertama, untuk misalnya seperti sebentar lagi ya kan, kami kebetulan mau pesta, terus calon suaminya bukan orang Batak, orang Flores, NTT, dia mau dibuat ke marga Batak. Nah, proses yang dilakukan keluarga dari pihak perempuan kan, karena laki-lakinya yang mau dibuat marganya ya kan. Pertama, kalau misalkan seperti tadi saya tanya kepada mertua saya ya kan, kalau misalnya laki-laki yang ingin masuk ke marga Batak, laki-laki tersebut diampukan di dalam bahasa Bataknya dia puhon ke namborunya, ke namboru dari perempuan tersebut, sehingga sehingga dia sehingga perempuan itu seakan-akan mengalap paribannya gitu loh. Jadi laki-laki itu dibikin jadi marga dari istri namboru si perempuan, pihak perempuan. Jadi bila perempuan yang ingin masuk ke suku Batak, dia diampukan menjadi boru tulangnya laki-laki tersebut. Seperti itu. Jadi ketika merestukan atau mengampuhkan marga tersebut, marga orang lain yang ingin menjadi suku Batak, dibuat suatu acara, diundanglah di situ marga hasuhuton, terus dengan tubuh, baru hula-hula, dengan kahuta atau ale-ale, sehingga orang-orang yang datang menghadiri acara tersebut tahu kalau
kalau orang luar tadi yang ingin menjadi suku Batak itu sudah sah jadi marga misalnya kayak yang mau acara kami menjadi marga Silaban gitu. Terus kalau di bahasa Batak juga kalau udah siap lah acara tersebut ya kan, udah sah lah dibuat marganya. Baru di dalam kakak ditentukan pihak, dibuat ke nomor berapa, dibuat ke anak berapa dia, seperti itu. Itu yang saya pahami. Terima kasih. Oke. Baik, Silakan dilanjutkan, Saudari Deborah. akan mengenai bagaimana campur marah kelahiran di Kadang bukan Subat. Kita tahu bahwa Subat tak kenal memiliki adat yang tergolong ya, selalu prokiat yang wajib bahasa sejak kita dilahirkan, dibaptis, mendahi matian. Ada selalu ada letak yang terus dikenakan. Itulah mengapa Batak dikenal karena orang sejak lahir sudah dekat dengan, namun bisa melihat sejak perkembangan zaman ini orang tidak lalu menikah dengan sesama bangsa sendiri atau sesama sukunya seperti itu. Tetapi tak sejak ke kejuruan ini maupun jaga tua juga benar keras. Lalu pernyataan bagaimana cara itu? Bisa contohnya sini lagi belakang ini bersenting perempuan di Subatak yang meletak punya walaupun ibu kenetat pelaannya, tapi boleh juga untuk dalam situasi tentu. Lalu maaf kejadian tidak bagus ini jadi tolong nih. Baiklah, kita akan lanjut ke topik selanjutnya, yaitu cara membuat tarombo. Nah, kalau menurut saya sendiri, bagaimana cara membuat tarombo? Yaitu kita tanya dulu ke orang tua yang di atas kita, penatua kita. Sebenarnya yang membuat tarombo ini kita sudah pernah waktu di sosiologi keluarga, kalau nggak salah saya. Jadi di situ kita mau, itulah dibuat kayak kita membuat sebuah silsilah susunan. Misalnya di yang pertama ini adalah misalnya mama dari bapak kita, kemudian bapak kita, kemudian kita. Nah, apa panggilan kita kepada mama dari bapak kita? Dengan cara membuat silsilah dari tarombo kita bisa menemukan hal itu, kita bisa mengetahui bagaimana sistem pertuturan kita, seperti itu. Itu kalau menurut saya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Oke, baik. Kalau menurut saya sendiri, kalau dibilang bagaimana cara membuat tarombo, saya rasa udah nggak kita lagi yang harus membuat ini. Saya rasa tarombo ini udah ada sejak dulu gitu. Jadi kita sebagai generasi sekarang hanya bisa meneruskan. Soalnya saya rasa kalau untuk membuat tarombo, saya rasa ini bukan hal yang gampang gitu ya. Tarombo ini sudah ada sejak dulu. Jadi kalaupun hari ini kita hari ini hanya bisa mengikuti apa yang sudah ada dahulu. Ini seperti ada satu umpasa Batak Toba, katanya kayak gini. Opurajai di Jolo Martuko Sialagudi,
Akana pinauli ni oputana perjolo si ihutono nihi tanah perpudi. Artinya kita di masa sekarang ini hanya bisa mengikuti apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita di hari-hari atau masa-masa yang lalu. Jadi misalnya ketika sudah ada tarombo ini di masa lalu yang diikuti sampai sekarang, artinya kita sebagai generasi sekarang hanya bisa mengikuti, tidak bisa mengubah atau tidak bisa memodifikasi. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Silakan dilanjut. Baik, cara membuat tarombo. Ya benar yang dikatakan dengan saudari Wenti, di mana kalau kita kalau dari tarombo kita dari generasi nenek ke atas pasti kita tidak mengetahui, tapi kalau kita buat dari generasi kita dari generasi kita, contohnya kita saudara-saudara kita baru di atas kita ayah dan ibu. Terus dari ayah ini kita buat saudara-saudaranya, dan ibu juga kita buat saudara-saudaranya, baru kita buat lagi garis ke atas, baru kakek dan nenek dari ayah, baru di atas dari ibu, kakek dan nenek dari ibu. Seperti itu. Itu yang saya ketahui. Gimana dengan Saudari Putri? Cara membuat tarombo. Sama sih, sependapat sama saudara-saudara yang lain. Bukan kita yang membuat tarombo. Apa? Karena dari dulunya udah ada tarombo. Kayak tarombo ini kan identik dengan silsilah keluarga. Jadi seperti kemarin ada tugas mata kuliah juga ya, membuat silsilah keluarga. Bapak saya saja kurang paham gitu kan dari kalau silsilah keluarga dari opung najolo opung najolo kayak gitu. Seharusnya tarombo itu udah ada sih semenjak dari dulu nenek moyang kita. Karena waktu SMA kami pernah disuruh membuat silsilah keluarga. Saya melihat punya teman-teman saya yang lain ada dia buku dia kayak kertas karton gitu kecil. Di situ udah lengkap silsilah keluarga mereka dari opung mereka. Tapi kutanyalah bapakku kan mengenai itu. Nggak ada yang membuat silsilah kami dalam bentuk media cetak seperti itu. Terima kasih. Itu Oke, baik. Tadi kita sudah membahas mengenai cara membuat tarombo. Nah, sekarang ada hal yang spektakuler yang kita bahas, yaitu menemukan tarombo seseorang yang hilang. Nah, kalau dikatakan yang hilang ini agak rumit ya, namanya juga udah hilang gitu. Nah, kalau menurut saya pribadi, bagaimana cara menemukan tarombo seseorang yang sudah hilang? Yaitu pertama, bisa jadi kita wawancarai dia, kita tanyai marga apa dia, baru apa mamanya, terus kita tanya yang berhubungan dengan dia, lalu kita juga bisa, sebenarnya dengan canggihnya zaman saat ini, kita sudah bisa menanyakannya melalui media sosial, nggak mesti harus pergi ke desa sini, ke desa sana. Media sosial sudah sangat memudahkan kita untuk menemukan tarombo seseorang yang hilang. Itu kalau menurut saya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Oh, kalau saya boleh berpendapat ya, sebenarnya mengenai tarombo jujur bisa dikatakan bahwa saya memang masih terbilang cukup dale ya. Cuma ketika saya tadi agak berdiskusi dengan ibu saya, kebetulan tadi saya mengatakan begini, Mak nanti kalau aku di dulu Mama ya, tapi ternyata ada kerjaan. Jadi agak susah saya menjelaskan yang dijelaskan oleh ibu saya gitu. Tapi saya boleh mengasih sedikit ini penjelasan. Kata saya tadi, ketika ada orang yang tidak mengetahui tarombo atau silsilahnya, maka dia harus mengalului pertuturan katanya. Misalnya ketika
saya tidak tahu Tarombo saya, maka saya akan mencari marga yang hilang. Kata mama saya seperti itu katanya. Kata mama saya tadi, misalnya kamu kehilangan marga, maka ketika kamu menanyakannya kepada seseorang, maka seseorang itu akan bertanya dulu, marga nama gue kan gitu. Jadi saya agak kurang bisa menjelaskan karena saya seperti yang sudah saya katakan tadi, jika mengenai Tarombo ini saya masih kurang paham. Tapi ketika tadi saya coba berkonsul, gitu kata ibu saya, misalnya saya lah Boru Pandiangan, saya nggak tahu gitu silsilah atau Tarombo, maka saya akan mencari orang yang misalnya masih memiliki hubungan dengan marga saya, misalnya begitu. Itu sih yang bisa saya jelaskan. Kalau ada kesalahan, mohon di. Oke, bagaimana dengan yang lain? Saudari Putri, Saudari Melda. Baik, cara mengetahui Tarombo seseorang yang hilang. Menurut saya bisa dilakukan dengan 2 cara. Seperti yang dikatakan saudari moderator Saryani tadi, di mana bisa diwawancari langsung seseorang itu, dan juga dengan lebih cepatnya bisa mencarinya di situs internet. Contohnya kita masukkan marga seseorang itu sudah langsung nampak situ marga-marga apa aja yang masuk ke marga dia sendiri, seperti itu. Terima kasih. Bagaimana dengan Saudari Putri? Kalau menurut saya tentang cara menemukan Tarombo yang hilang, saya sendiri sih kurang paham karena saya sendiri juga kurang mengerti tentang Tarombo ini. Saya hanya paham tentang Tarombo misalnya karena mama saya bersilalai, kalau saya jumpa dengan marga Silalai berarti dia tulang saya. Kalau saya jumpa dengan marga Sinaga, dia mungkin abang saya, kalau enggak bapak tua saya, kalau enggak udah. Selebih itu saya tidak tahu Tarombo seperti apa. Sama kayak saudara Wenti, mungkin orang lain juga bisa berkata, dalle dohok kok gitu. Jadi mengenai cara menemukan Tarombo yang hilang ini saya sendiri kurang paham. Tapi kalau saya sih, saya juga menerima pendapat Saryani ya, mewawancarai dia, menanya apa marga mamanya, apa marga yang berkesangkutan sama dia, seperti itu. Itu pendapat saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita masuk ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu beberapa marga yang baru mendeklarasikan diri atau memisahkan diri dari induk. Kalau menurut saya, ada beberapa marga memang yang sudah memisahkan dari induk. Kalau misalnya saya ambil di marga saya, marga Parna, kita ketahui kalau yang saya ya, marga Parna itu sangat banyak sekali. Bahkan yang sampai saat ini, menurut literatur yang saya baca, marga Parna itu ada sebanyak 86 cabang atau 86 marga. Jadi logikanya 86 marga, apa enggak ada yang bersih buatan atau istilahnya yang satu marga saling menikah seperti itu dia kan. Rupanya kami di marga Parna memiliki satu pandangan hidup, yaitu kalau kita satu marga di dalam marga Parna itu, dan boy mersi buatan, kita itu saudara marito, seperti itu dia kan. Akan tetapi di sini dikatakan tadi ada beberapa marga yang sudah mendeklarasikan diri atau memisahkan diri dari induk. Misalnya seperti yang saya ketahui ada saat ini, marga Capahi itu tidak masuk lagi di dalam marga Parna. Yang rupanya di literatur yang saya baca tadi, ternyata marga Parna itu marga Capahi itu pernah masuk menjadi marga Parna. Padahal saat ini saya dewasa ini saya tidak tahu rupanya marga Capahi itu adalah Parna, tapi sekarang nggak lagi. Seperti itu dia. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Silahkan. Kalau menurut saya membaca tadi dari literatur bahwa ketika saya mencari keywords-nya ini, mereka mengeluarkan marga Aritonang. Nah, saya juga agak bingung
Cuma saya kalau tidak keberatan, saya akan mencoba membacakan, walaupun ini sebenarnya bukan pendapat saya ya. Dikatakan bahwasanya katanya dulu Aritonang ini adalah bagian dari Raja Lutung, tetapi akhirnya mereka memisahkan diri dan akhirnya katanya di sini Aritonang jadi kayak membuat tugunya sendiri, di mana kita sudah tahu bahwasanya Aritonang sudah menjadi satu marga yang terpisah dari Raja Lutung katanya. Ini sih menurut literatur yang saya baca ya. Nah, baru lagi di sini dikatakan bahwa marga Aritonang ini sudah ada membuat lagi yang namanya marga Haro. Marga Haro ini bisa juga dia dalam marga Raja Guguk. Katanya juga ada lagi marga Haro yang dalam artian marga Munte. Nah, saya juga membaca ini sedikit agak ini ya, agak bingung. Soalnya di sini katakan ada marga Haro Raja Guguk, ada marga Haro Munte kayak gitu. Maka dari itu katanya kerap ditemukan keturunan marga Aritonang dalam kesehariannya menggunakan marga yang bervariasi katanya. Tapi saya baca saya agak pusing ya. Karena katanya pokoknya intinya dulu katanya marga Aritonang ini adalah bagian dari Raja Lutung, tetapi katanya sudah memisahkan diri. Ini menurut literatur yang saya baca sih. Kayak gitu dijelaskan. Terima kasih. Bagaimana dengan Saudari Putri, Saudari Melda? Oke, baiklah, mungkin ada kendala di jaringan ya. Jadi, hal yang dapat saya simpulkan dari FGD kita, tadi judul kita kearifan marga dan terumbu sebagai simbol identitas masyarakat Batak. Memang jelas marga ataupun terumbu itu merupakan identitas kita. Ibaratnya, enggak, seperti ini. Kan di Indonesia itu kita ketahui sangat kaya akan budaya. Nah, Tarombo dan marga ini termasuk ke dalam budaya, yaitu di dalam adat istiadat seperti itu kan. Jadi kemanapun kita pergi, mari kita bawa marga kita, banggalah menjadi orang Batak. Jangan malu, misalnya kamu baru apa? Saya bukan baru Batak. Seperti yang dikatakan Saudara Wenti tadi, itu sama halnya dengan kayak dalle. Dia tidak bangga menjadi orang Batak. Harusnya ketika kita memiliki marga, kita harus bangga menjadi orang Batak. Bahkan ada orang yang pengen sekali menjadi orang Batak, seperti yang tadi itu, dia sampai membuat adat supaya dia memiliki marga. Lah, lantas kita yang memiliki marga, kenapa kita tidak bangga dengan marga yang kita miliki? Seperti itu. Jadi, kesannya hal yang ingin saya sampaikan lagi yaitu seperti upasa jolo tinitip sanggar bahen haruhuruan jolo sinukun marga asabinoto partuturan. Jadi yang artinya tadi harus kita tanyakan marga dulu supaya kita tahu partuturan. Seperti yang dikatakan Saudari Putri tadi, di dalam orang Batak tidak ada namanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Orang Batak jatuh cinta itu setelah mengetahui marganya. Untuk apa kita jatuh cinta? Ternyata tartulang. Kita tanya dulu marganya, kamu marga apa? Kalau dia semarga dengan istilahnya marga nomor kita, ya bisa jadi, oke, ternyata kita sehati ya. Lemolo, kalau apa? Gini, kita udah saling jatuh cinta misalnya. Rupanya tertulang. Aduh, betapa mirisnya hati ini. Jadi itu pesannya, Jelosinukun marga asabinoto partuturan. Sekian FGD dari kelompok 2. Atas waktu dan teman-teman sekalian, terima kasih.